Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Ausila. Bisa kembali menemani teman-teman dalam podcast Jendela Sejarah. Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Kerajaan ini punya peran besar dalam penyebaran Islam sekaligus penyebaran politik di Nusantara. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apakah boleh dijelaskan secara singkat bagaimana latar belakang berdirinya Kesultanan Demak? Kesultanan Demak kerajaan Mataram ada waktu itu banyak daerah pesisir yang sudah berkembang menjadi pusat perkembangan dan penyebaran Islam. Kondisi tersebut membuat para penguasa Islam mulai membangun kekuasaan tersebut dan akhirnya lahirlah kekuasaan Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di dunia. Lalu bagaimana kalian bisa menjadi pemimpin kerajaan Demak dan apa saja prestasi yang berhasil dicapai? Saya menjadi pemimpin Demak karena dipercaya untuk memajukan kekuasaan dan membangun kerajaan Islam di Jawa. Tantangan terbesar saat itu adalah menyatukan masyarakat yang masih kuat dan budaya menjadi lebih Islami. Prestasi saya adalah salah satunya mendirikan Kesultanan Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Selain itu, saya juga membangun hubungan baik dengan para wali dan pedagang sehingga Demak berkembang menjadi kerajaan yang cukup maju. Bagaimana rasanya jadi raja pertama yang harus menyatukan budaya Jawa yang masih kental Hindu, Buddha dengan ajaran Islam? Pastinya tidak mudah. Kami tidak bisa langsung mengubah kekuasaan masyarakat. Jadi penyebaran Islam dilakukan secara perlahan lewat akulturasi budaya, kesenian, dan pendekatan dan Jawa. Dengan begitu masyarakat lebih mudah menerima perubahan dari Hindu ke Islam. Lalu bagaimana akhir masa pemerintahan Anda? Pada akhir masa pemerintahan saya, juga sudah menjadi kekuasaan maritim dan pusat penyebaran Islam yang kuat di Jawa. Masa pemerintahan saya berakhir sekitar tahun 1518. Lalu tahta saya sebagai pemimpin kerajaan Demak diwariskan kepada penerus saya berikutnya, yaitu putra saya, Pati Yunus, untuk melanjutkan perkembangan Demak. Sekarang kita beralih ke Pati Yunus. Bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin Demak? Saya melanjutkan kepemimpinan ayah saya yaitu Raden Mata. Saya dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada kekuatan laut dan pertahanan maritim. Prestasi terbesar Anda apa? Prestasi fenomenal yang saya miliki yaitu memimpin ekspedisi maritim besar-besaran untuk menyerang Portugis di Malaka. Anda bisa menutup kembali jalur perdagangan strategis bagi bangsa Indonesia. Karena keberanian itu saya benar-benar menjadikan Pangeran Sabrangon. Kenapa setelah Anda gugur, Demak seperti kehilangan kekuatan di lautan? Karena munculnya krisis suksesi akibat ketiadaan putra mahkota selanjutnya sebagai pewaris tahta langsung. Kondisi ini menyulut persaingan sengit antara saudara saya, terutama antara Pangeran Trenggono dan Pangeran Karsedar dan berujung pada konflik internal. Selain itu, penerus Demak lebih fokus memperluas wilayah di daratan. Armada laut yang sebelumnya kuat jadi kurang diperhatikan. Lalu, bagaimana akhir masa pemerintahan Anda? Akhir masa pemerintahan saya yaitu ketika peristiwa tragis di Medan Perang pada tahun 1521 menimpa saya. Saya gugur saat memimpin ekspedisi jihad kedua untuk menyerang Portugis di Malaka setelah kapal yang kami naiki terkena tembakan meriam musuh. Selanjutnya, Sultan Trenggono. Bagaimana Anda memimpin Demak hingga mencapai masa kejayaan? Pada masa pemerintahan saya, Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaan hampir di seluruh Jawa. Negara Islam sudah semakin berkembang saat itu.
langsung ke medan perang Pasuruan. Apa itu tidak terlalu beresiko? Sebagai pemimpin, saya ingin memimpin pasukan secara langsung agar semangat prajurit tetap kuat. Tapi memang risiko perang sangat besar. Dan akhirnya saya mundur di medan perang karena ambisi saya sendiri. Jadi akhir pemerintahan Anda terjadi karena gugur saat perang. Dan saya gugur ketika melakukan penyerangan ke Pasuruan. Namun saya gugur bukan dalam pertempuran terbuka, tapi karena insiden penikaman oleh seorang pelayan saat saya sedang berada di dalam tenda yang seketika menghentikan ambisi perluasan wilayah Demak. Wah, seru sekali pembahasan kali ini. Dalam perjalanan Kesultanan Demak, kita bisa belajar tentang perjuangan, kepemimpinan, dan penyebaran Islam ke Nusantara. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan sekaligus membuat kita semakin menghargai sejarah bangsa sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi cerita mengenai sejarah Kerajaan Demak. Saya Ausila pamit undur diri, tetap semangat menjalani aktivitas dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.